terpercaya. Antrean kendaraan isi BBM terjadi di sejumlah daerah. Pertamina sebut stok BBM aman. Remaja di Makassar gasak emas dan ponsel di sebuah rumah indekos. Pelaku ditangkap dan merupakan seorang residivis. Meski kalah dari Bulgaria, ranking FIFA Indonesia tetap tertahan di posisi 121. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Antrean kendaraan di salah satu SPBU di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kendaraan antri demi isi BBM. Ini adalah rekaman yang memperlihatkan antrean kendaraan motor yang tengah mengantre di salah satu SPBU di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Kendaraan mengular demi bisa isi BBM. Pihak Pertamina Regional Sulawesi akhirnya angkat suara perihal antrean pengisian BBM tersebut. Pihaknya memastikan stok BBM di wilayah Endrekang dan sekitarnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Meski demikian, Pertamina Regional Sulawesi mengantisipasi peningkatan penyaluran Pertalite hingga 200% dari rata-rata konsumsi harian normal. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Endrekang dan sekitarnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi hingga sore hari ini, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi telah meningkatkan penyaluran Pertalite hingga 200% dari rata-rata konsumsi harian normal, di mana konsumsi harian normal berkisar di 8 kiloliter. Hingga hari ini kita sudah menyalurkan sebesar 16 kiloliter. Pihak Pertamina bilang tinggi kebutuhan warga saat ini imbas tingginya mobilitas dampak arus mudik dan balik lebaran. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal antrean saudara, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di kota Ambon, Maluku. Antrean yang mengular hingga ke jalan dan memaksa supir antre hingga berjam-jam untuk mengisi BBM. Antrean panjang kendaraan untuk mengisi BBM terjadi di sejumlah SPBU di kota Ambon, Maluku. Salah satunya di SPBU Wayame dan juga SPBU Kebun Cengkeh. Kendaraan harus mengantre hingga berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Banyaknya kendaraan membuat antrean mengular bahkan hingga ke jalan. Banyak kendaraan mengantre sejak pagi, sementara pihak SPBU mulai membatasi jumlah pengisian BBM. Dari jam 7. Ini mulai baru hari ini kan? Baru mulai hari ini, kemarin provinsi yang lain sama tutup. Apa tadi jam? Ya sih kira-kira jam itu lah. Baru hari ini nih Pak, antar macam begini. Kalau saya ada, aman saja kalau hari biasa. Nanti katong lihat ibu katong kalau dapat ya. Syukur tuh alhamdulillah, kalau siapa ya katong terima. Antrean kendaraan hingga ke jalan berpotensi memicu kemacetan. Pasalnya, antrean kendaraan mulai menggunakan bahu jalan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Banyaknya antrean kendaraan di SPBU di Ambon, Maluku membuat pihak Pertamina mulai angkat suara. Pertamina memastikan pasokan BBM di Maluku masih aman. Spekulasi kelangkaan BBM pasca antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Ambon, Maluku kian santer terdengar. Pihak Pertamina pun akhirnya angkat suara. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan menipisnya stok, melainkan akibat peningkatan konsumsi BBM. Hal ini seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat dan mobilisasi kendaraan usai masa libur dan cuti bersama Idul Fitri. Guna mengantisipasi antrean yang lebih panjang, pihak perusahaan telah melakukan percepatan distribusi ke seluruh SPBU
untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang melonjak tetap terlayani dengan cepat. Bahwa stok di Ambon dan Maluku secara keseluruhan ini dalam kondisi baik. Jadi untuk menjaga stok ini pun kapal-kapal supply tetap datang secara berkala sesuai jadwal untuk mengisi ketersediaan BBM maupun LPG ke terminal-terminal di seluruh provinsi Maluku, termasuk di IT Wayame. Menanggapi antrian yang terjadi di Kota Ambon, Pertamina juga menyampaikan bahwa terjadinya antrian ini disebabkan utamanya oleh lonjakan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya libur, cuti bersama, dan WFA Idul Fitri. Kita ke informasi lain. Seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai mencuri emas dan juga ponsel di sebuah indekos. Pelaku ternyata merupakan seorang residivis kasus yang sama. Remaja berusia 16 tahun berinisial IM ditangkap tim Resmo Polsek Makassar di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. IM ditangkap setelah diduga kuat sebagai pelaku pencurian sebuah ponsel dan emas di sebuah kamar indekos di Kecamatan Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama ini mencuri dengan masuk ke kamar indekos melalui ventilasi. Pelaku kemudian menggasak ponsel dan cincin emas seberat 3 gram saat korban tengah tertidur. Korban pun alami kerugian hingga belasan juta rupiah. Modus dari terduga pelaku dari hasil interogasi mengatakan bahwasanya terduga pelaku naik di kamar kos korban saat korban tertidur pada malam hari, sehingga pada saat korban bangun tidur, HP dan emas sudah tidak ada di kamarnya. Kalau informasinya kan si pelaku ini sudah residivis ini seperti apa? Menurut keterangan dari terduga pelaku sudah melakukan lebih dari 1 kali tindak pidana pencurian. Pelaku dan barang bukti dibawa Polsek Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti, diancam dengan pasal 477 dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun lamanya. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang asisten rumah tangga alias ART di Kendari ditangkap polisi. Pelaku menggasak emas milik majikannya dan menukarnya dengan emas imitasi untuk mengelabui korban. Satreskrim Polsek Kemaraya Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pencurian emas yang dilakukan seorang asisten rumah tangga atau ART. Pelaku berinisial DE diminta memperagakan proses pencurian emas yang disimpan di dalam lemari. Saat proses rekonstruksi, pelaku nyaris jadi bulan-bulanan keluarga korban. Keluarga korban kesal atas aksi pelaku. Beruntung aksi main hakim sendiri urung dilakukan setelah petugas menghalau keluarga korban. Dari hasil penyelidikan, modus pelaku dengan menukarnya dengan emas asli dan imitasi. Hasil curian digunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan dan mengarah ke asisten rumah tangga yang berinisial DE. Untuk barang bukti yang kita sita, ada buku rekening, kemudian ada emas imitasi yang ditukarkan oleh terduga pelaku, kemudian ada barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dipesan secara online. Modusnya itu dengan cara masuk ke kamar majikannya. Disitulah dia mengambil emas-emas yang ada dalam laci lemari. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti emas imitasi serta sejumlah buku tabungan. Pelaku pun kini ditahan dan dijerat pasal tentang pencurian. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sempat buron, Polsek Mamajang tangkap pelaku pembacokan. Informasi lengkapnya saudara, Kompas Pagi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik ya.
hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Polsek Mamajang menangkap pelaku pembacokan seorang pria di Makassar pada malam takbiran. Pelaku ditangkap setelah sempat buron. Inilah rekaman CCTV saat AR menganiaya RS di Jalan Harimau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus penganiayaan ini terjadi pada malam takbiran, tepatnya Sabtu 21 Maret 2026 lalu. Akibat penganiayaan ini, korban alami luka tebas senjata tajam di bagian tangan dan kaki, serta harus jalani perawatan medis. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membacok korban lantaran korban enggan mengaku mencuri alat bengkel milik pelaku. Diamankan ini kasus penganiayaan berat, yang mana kronologis awal kejadiannya itu si pelaku sementara duduk minum di samping kamar, kemudian si korban ini keluar dari lorong, dituduh telah melakukan pencurian terhadap barang milik si pelaku. Kemudian si korban tersinggung, tidak menerima, kemudian kembali ke rumahnya mengambil parang dan keluar menantang si pelaku. Pelaku yang juga tidak menerima tantangan begitu, mengambil parang di di bengkel yang tempatnya biasa dia kerja, kemudian mengejar si korban di lorong, sempat menebas beberapa kali ke korban, tidak kena, mengejar lagi korban terjatuh. Disitulah korban ditebas berkali-kali oleh si pelaku sehingga mengakibatkan luka pada diri korban. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku saat ini ditahan di Polsek Mamajang. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Emak-emak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan jadi korban penjamretan. Aksi pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV detik-detik aksi penjamretan terhadap emak-emak di Jalan Tamalate 4, Setapak 6, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Korban sempat berteriak usai dijamret, namun pelaku berhasil kabur. Tadinya berpapasan di sini tanpa ada rasa curiga bos. Terus sempat saya nengok, saya lihat dia mutar, tapi saya nggak tahu kalau dia mau masuk setapak. Iya. Jadi nanti begitu serasa bisa ditarik, baru sadar kok ini jamret. Saya sempat teriak sampai, tapi nggak ada orang-orang memang. Oh, jam berapa kejadiannya itu? Ya jam 11:30 lewat lah. Siang. Iya. Itu ibu dari mana sebelumnya? Saya dari acara itu halal bihalal. Oh, halal bihalal. Iya. Apa isinya itu di dalam tas? Ya dompet, uangnya sih ya nggak sampai 200.000. Selain itu barang ada surat berharga. Iya, surat itu, kartu-kartu semua. Kejadian sekitar pukul 11 siang di Jalan Tamalate 4, Kecamatan Rapocini. Memang saat itu sepi, Pak? Di lokasi itu sepi, jadi kesempatan untuk pelaku melakukan kejahatan pada saat itu. Kalau tindak lanjut dari polisi bagaimana, Pak? Korban sudah melapor di Polsek Rapocini, sudah diterima laporannya secara tertulis, dan korban masih dalam penyelidikan oleh pihak Polsek Rapocini. Pelakunya. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini. Polisi pun tengah lakukan penyidikan dengan mempelajari rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban pun kehilangan uang dan juga dokumen berharga. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.
Kita ke Papua. 11 orang yang diduga sebagai penyuplai senjata dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata ditangkap Satgas Damai Kartens. Dari para pelaku, petugas menyita senjata api beserta ratusan amunisi. Satgas Damai Kartens mengungkap jaringan penyuplai senjata api dan amunisi ilegal untuk kelompok kriminal bersenjata. Penangkapan dilakukan setelah petugas menggelar operasi sejak 12 Maret hingga 28 Maret 2026 lalu. Dari hasil operasi, 11 orang ditangkap di kota dan Kabupaten Jayapura. Mereka yang ditangkap memiliki peran berbeda, mulai dari penyumbang dana, pembeli senjata dan amunisi, hingga penghubung dengan kelompok bersenjata. Petugas pun menyita senjata api rakitan, magazin, dan ratusan butir amunisi berbagai kaliber. Barang bukti yang diamankan terhitung dari tanggal 12 Maret sampai tanggal 28 Maret 2026 pada hari ini, itu ada 132 butir amunisi yang disita dari saudara HLT. Ada juga ratusan amunisi dari berbagai kaliber, ada 1 senjata rakitan, dan juga sejumlah magazin yang diamankan. Selain itu juga penyidik menyita ada komponen-komponen senjata, ada 5 pucuk yang tanpa izin. Hal ini menunjukkan adanya peredaran senjata api dan amunisi ilegal yang terorganisir, sehingga penyidik terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengembangkan kasus ini kepada kasus yang lebih besar lagi. 11 terduga pelaku kini ditahan di Mapolda Papua untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka dijerat pasal kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Jayapura, Papua. Operasi pencarian kapal terbakar KM Mekar Alam B di Laut Arafura membuahkan hasil. Seluruh korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Kebakaran KM Mekar Alam B terjadi pada Jumat siang pekan lalu di Laut Arafura. Sebanyak 26 ABK dilaporkan berada di atas kapal saat insiden terjadi. Beruntung seluruh korban berhasil diselamatkan KM Sahabat yang tengah melintas. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi para korban dan bertolak menuju dermaga perikanan Merauke. Merauke tepatnya pukul 23:15 waktu Indonesia bagian timur berhasil tiba dengan selamat di dermaga perikanan Merauke dengan membawa 24 dari 26 ABK kapal yang terbakar, yakni KM Mekar Alam B yang terbakar di perairan Arafura tadi siang, dan alhamdulillah sekarang seperti dilihat mereka tiba dengan aman, baik, dan selamat. Kita ke informasi lainnya. Jembatan penghubung yang melintasi jalur Trans Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur ambles. Akibatnya mobilitas antar kabupaten hingga ke Timor Leste sulit dilalui. Jembatan Asam 3 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ambles sejak pekan lalu. Akibat amblesnya jembatan, akses antar daerah dari ibu kota ke Provinsi NTT ke 5 kabupaten lainnya, serta Timor Leste terganggu. Satlantas Polres Kupang yang diterjunkan ke lokasi coba membuka sementara 2 jalan alternatif yang hanya bisa dilalui kendaraan di bawah 5 tonase. Diambil karena jalan nasional yang menghubungkan Kupang, Soe, Kefa, Malaka, Atambua, dan negara Timor Leste putus total. Kemudian kami lakukan rekayasa lalu lintas. Kemudian kami tempatkan personil di beberapa titik-titik penggal jalan, di mana kalau dari arah Soe menuju Kupang, kami lakukan rekayasa lalu lintas peralihan arus dari cabang Sulamu menuju Kupang, tembus nanti di Jalan Tani. Begitu juga sebaliknya dari Kupang menuju Soe, kami jalur alternatifnya itu di Jalan Tani, kemudian keluar di Jalan Cabang Sulamu. Saat ini pengerjaan jalan alternatif tengah dikebut tim Balai Jalan Nasional NTT. Rencananya jembatan baru tengah didesain untuk segera dikerjakan. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Saudara, informasi mengenai 2.000 ASN dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan komponen cadangan atau Komcat. Akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, usai jeda berikut tetap bersama kami di Kompas Pagi. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. 2.000 ASN dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mengikuti pelatihan komponen cadangan atau Komcat. Mereka jalani latihan dasar militer di Rindam 14 Hasanuddin. Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan RI bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan membuka latihan dasar militer atau Latsarmil bagi komponen cadangan di kawasan Rindam 14 Hasanuddin di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Total ada 2.033 orang yang ikut ambil bagian dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Pelatihan ini difokuskan pada pembentukan karakter kebangsaan dan disiplin bela negara. Mereka akan digembleng selama 2 bulan ke depan. Yang dilaksanakan dalam rangka memilih cadangan-cadangan kita strategis untuk dari jajaran ASN yang betul-betul masih memiliki umur yang di bawah 35 tahun. Ya. Dalam rangka meningkatkan nilai patriotisme dan juga kewajiban pada negara untuk bela negara. Ini bagian dari program Presiden Prabowo sendiri atau bagaimana? Ya, ini dalam rangka untuk mendukung program Bapak Presiden. Untuk bagaimana kemudian program-program Komcat nasional. Dan Sulawesi Selatan adalah yang pertama melaksanakan selaku pemerintah daerah dan juga termasuk ASN dan kepala desa. Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto di bidang pertahanan negara, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang siap dikerahkan dalam situasi darurat maupun ancaman terhadap kedaulatan negara. Kita lihat Bapak para bupati, kabupaten, kota juga hadir semua di sini. Dan ini tentunya menjadi program kita lihat ke depan dan memang seperti amanat tadi bahwa ASN ini merupakan kekuatan yang sangat strategis. Selain itu, kurikulum pelatihan telah disusun secara sistematis dan akan dipandu oleh pelatih profesional dari lingkungan Kodam melalui Rindam. Bukan hanya itu, pelatihan ini sebagai peningkatan disiplin. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Upaya memperkuat ekonomi daerah terus dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satunya melalui terobosan NTT Mart. Wadah ini dirancang sebagai etalase bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. NTT Mart kini menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kehadirannya menjadi etalase utama bagi beragam produk lokal unggulan, mulai dari kerajinan tangan seperti topi tiilangga, sasando, dan gelas bambu. Selain itu bagi pecinta kuliner tersedia pula sambal luat, aneka keripik, kopi khas NTT, madu, dan kue rambut yang tentunya telah melalui proses pendataan ketat dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. Wah, ini luar biasa. Saya bukan lihat displaynya, saya lihat produknya.
ya kemasannya bagus, produknya bagus-bagus dan khas daerah. Dan kenapa saya mau berbelanja di sini adalah untuk membantu UMKM. Karena kalau UMKM maju, daerah pasti maju. Kini terdapat 22 gerai NTT Mart yang tersebar di 21 kabupaten dan 1 kota. Strategi ini diyakini tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga efektif membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Ya, NTT Mart adalah sebuah tempat di mana seluruh produk mama-mama dan bapak-bapak dan adik-adik yang menghasilkan produk lokal, kuliner, kria maupun fashion, kita taruh di NTT Mart. Karena itu pada seluruh masyarakat NTT, mari silakan berbelanja di NTT Mart. Karena berbelanja di NTT Mart berarti membantu pelaku industri kecil dan menengah dan juga UMKM. Kedepan, NTT Mart diharapkan menjadi motor penggerak hilirisasi produk unggulan daerah. Dengan demikian, nilai tambah dan perputaran ekonomi tetap berada di tangan masyarakat NTT. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, libur panjang Lebaran membawa berkah bagi toko oleh-oleh di Kota Makassar. Sepanjang masa libur, penjualan toko oleh-oleh meningkat hingga 50%. Toko oleh-oleh di kawasan wisata Pantai Losari Makassar merasakan berkah selama libur panjang Lebaran. Selama musim liburan, pengunjung toko oleh-oleh meningkat. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun tak luput datang dan berbelanja oleh-oleh. Salah satunya di toko oleh-oleh Toraja di Jalan Pasar Ikan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Sejak libur panjang, penjualan oleh-oleh naik hingga 50%. Songkok reca khas Bone hingga kerajinan tangan dari kayu berupa rumah tongkonan Toraja banyak dicari sebagai buah tangan dari Kota Daeng. Iya, selama libur Lebaran ini pembeli agak rame. Iya, ada peningkatan, kenaikan. Ya. Mulai kapan itu terasa peningkatannya? Akhir puasa sampai saat ini. Paling ramai biasanya di jam-jam berapa? Kalau jamnya sih nggak menentu, kadang dari pagi sampai malam, sampai tutup, iya. Oke. Kita lihat yang banyak dicari apa itu? Ini juga songkok. Apa ini kan songkok Bone. Ini banyak dicari oleh kalangan para wisata, souvenir Makassar Bugis. Selain aksesoris, cemilan khas dan minuman seperti sirup markisa, sirup pisang Ambon dan madu ala Maros juga tak luput dari buruan wisatawan. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya. Menikmati kuliner akan semakin lengkap saat dipadukan dengan panorama alam. Ini yang bisa dinikmati di Makassar, Sulawesi Selatan. Wisatawan bisa menikmati ragam olahan ikan khas Makassar dengan pemandangan tepi danau. Seperti apa nikmatnya ikan bakar dengan panorama tepi danau? Ini dia liputannya untuk Anda. Ikan bakar, ikan goreng tepung atau ikan palumara. Sungguh menggugah selera. Ini adalah ragam kuliner olahan ikan yang disajikan di sebuah warung makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Olahan makan ini siap membuat penikmat kuliner ketagihan. Namun tunggu dulu, semuanya akan semakin lengkap saat dinikmati dengan panorama alam. Indahnya pemandangan tepi danau Makassar jadi pelengkap kala menikmati ragam kuliner di kawasan wisata kuliner Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Saat liburan tiba, warung makan ini pun dibanjiri pengunjung. Mereka bisa menikmati kuliner sambil berwisata di tepi danau. Karena salah satunya adalah karena tempatnya luas, pastinya kita bisa melihat view yang kece untuk melihat danau yang ada di Tanjung Bunga. Selain itu juga makanan yang disiapkan di tempatnya juga enak-enak. Seafoodnya segar-segar karena memang Makassar dikenal dengan kulinernya, surganya kuliner yang apalagi di seafood. Terus harganya cukup terjangkau dan cocok lah untuk kita yang mau memang quality time bersama keluarga, bersama saudara, bersama teman-teman, sahabat ataupun rekan kerja.
Selain itu karena view-nya bagus, jadi tempat ini juga cocok untuk kita swap foto, untuk kita bikin konten-konten yang kece-kece untuk diposting di sosial media dan segala macam. Mbok nanti yang dipesan rata-rata apa Ibu? Kebanyakan ikan bakar, palu mara, udang sama cumi. Udang sama cumi. Kalau untuk ininya sendiri harga dikasih berapa? Harga kalau ikannya itu mulai harga 20.000. Sudah ada yang begitu nih. Iya. Pilihan-pilihan ikan tak sendiri apa yang banyak? Kakap merah sama muruk. Kalau untuk pilihan sambal apa-apa yang kita sediakan? Ada cobek, sambal kacang. Kalau ikan bakarnya dia orang-orang atas sukanya ikan bakar apa di sini? Parape sama rica. Parape sama rica. Kawasan wisata kuliner Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar, jadi lokasi wisata sekaligus kuliner alternatif. Selain lokasinya mudah dijangkau, harga kuliner pun terbilang ramah di kantong. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski kalah dari Bulgaria, namun ranking FIFA Timnas Indonesia tak bergeser. Saudara, Kompas Pagi akan segera kembali, tetap bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita ke informasi berikutnya. Mama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan jadi korban penjamretan. Aksi pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV detik-detik aksi penjamretan terhadap emak-emak di Jalan Tamalate 4, Setapak 6, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Korban sempat berteriak usai dijamret, namun pelaku berhasil kabur. Tadinya berpapasan di sini tanpa ada rasa curiga apa. Terus sempat saya nengok, saya lihat dia mutar, tapi saya nggak tahu kalau dia mau masuk setapak. Iya. Jadi nanti begitu serasa bisa ditarik, baru sadar kok ini jamret. Saya tadi sempat teriak sampai tapi tidak ada orang-orang memang. Oh, jam berapa kejadiannya tuh? Ya jam 11:30 lewat lah. Siang. Siang, iya. Itu ibu dari mana sebelumnya? Saya dari acara itu halal bihalal. Oh, halal bihalal. Iya. Apa isinya itu di dalam tas? Ya dompet, uangnya sih ya tidak sampai 200.000. Selain itu barang ada surat berharga. Iya, surat itu, kartu-kartu semua. Kejadian sekitar pukul 11 siang di Jalan Tamalate 4, Kecamatan Rapocini. Memang saat itu sepi, Pak. Di lokasi itu sepi, jadi kesempatan untuk pelaku melakukan kejahatan pada saat itu. Kalau tindak lanjut dari polisi bagaimana, Pak? Korban sudah melapor di Polsek Rapocini, sudah diterima laporannya secara tertulis, dan korban masih dalam penyelidikan oleh pihak Polsek Rapocini. Pelaku ya. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Rapocini. Polisi pun tengah lakukan penyidikan dengan mempelajari rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban pun kehilangan uang dan juga dokumen berharga. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.
Seorang asisten rumah tangga alias ART di Kendari ditangkap polisi. Pelaku menggasak emas milik majikannya dan menukarnya dengan emas imitasi untuk mengelabui korban. Satreskrim Polsek Kemaraya Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pencurian emas yang dilakukan seorang asisten rumah tangga atau ART. Pelaku berinisial DE diminta memperagakan proses pencurian emas yang disimpan di dalam lemari. Saat proses rekonstruksi, pelaku nyaris jadi bulan-bulanan keluarga korban. Keluarga korban kesal atas aksi pelaku. Beruntung aksi main hakim sendiri urung dilakukan setelah petugas menghalau keluarga korban. Dari hasil penyelidikan, modus pelaku dengan menukarnya dengan emas asli dan imitasi. Hasil curian digunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari laporan tersebut, kita melakukan penyelidikan dan mengarah ke asisten rumah tangga yang berinisial DE. Untuk barang bukti yang kita sita, ada buku rekening, kemudian ada emas imitasi yang ditukarkan oleh terduga pelaku, kemudian ada barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dipesan secara online. Modusnya itu dengan cara masuk ke kamar majikannya. Disitulah dia mengambil emas-emas yang ada dalam laci lemari. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti emas imitasi serta sejumlah buku tabungan. Pelaku pun kini ditahan dan dijerat pasal tentang pencurian. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Ambon, Maluku. Antrean yang mengular hingga ke jalan dan memaksa supir antre hingga berjam-jam untuk mengisi BBM. Antrean panjang kendaraan untuk mengisi BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Ambon, Maluku. Salah satunya di SPBU Wayame dan juga SPBU Kebun Cengkeh. Kendaraan harus mengantre hingga berjam-jam demi bisa mendapatkan BBM. Banyaknya kendaraan membuat antrean mengular bahkan hingga ke jalan. Banyak kendaraan mengantre sejak pagi, sementara pihak SPBU mulai membatasi jumlah pengisian BBM. Jam 7? Ini mulai baru hari ini kan, baru mulai hari ini, baru provinsi yang lain semua tutup. Kan tadi jam, ya sih kira-kira jam itu lah. Baru hari ini nih Pak, antar macam begini. Kalau saya ada, aman saja kalau hari biasa. Nanti ketemu ya ibu kata kalau udah apa ya syukur tuh alhamdulillah, kalau siapa ya ketemu terima. Antrean kendaraan hingga ke jalan berpotensi memicu kemacetan. Pasalnya antrean kendaraan mulai menggunakan bahu jalan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Banyaknya antrean kendaraan di SPBU Ambon, Maluku membuat pihak Pertamina mulai angkat suara. Pertamina memastikan pasokan BBM di Maluku masih aman. Spekulasi kelangkaan BBM pasca antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Ambon, Maluku kian santer terdengar. Pihak Pertamina pun akhirnya angkat suara. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan menipisnya stok, melainkan akibat peningkatan konsumsi BBM. Hal ini seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat dan mobilisasi kendaraan usai masa libur dan cuti bersama Idul Fitri. Guna mengantisipasi antrean yang lebih panjang, pihak perusahaan telah melakukan percepatan distribusi ke seluruh SPBU untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang melonjak tetap terlayani dengan cepat. Bahwa stok di Ambon dan Maluku secara keseluruhan ini dalam kondisi baik. Jadi untuk menjaga stok ini pun kapal-kapal supply tetap datang secara berkala sesuai jadwal untuk mengisi ketersediaan BBM maupun LPG ke terminal-terminal di seluruh provinsi Maluku, termasuk di IT Wayame. Menanggapi antrian yang terjadi di Kota Ambon, Pertamina juga menyampaikan bahwa terjadinya antrian ini disebabkan utamanya oleh lonjakan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya libur, cuti bersama, dan WFA Idul Fitri. Masih soal antrian, Saudara. Antrian kendaraan di salah satu SPBU di Kabupaten Entrekang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kendaraan antri demi isi BBM.
Ini adalah rekaman yang memperlihatkan antrean kendaraan motor yang tengah mengantre di salah satu SPBU di Kabupaten Entrekang, Sulawesi Selatan. Kendaraan mengular demi bisa isi BBM. Pihak Pertamina Regional Sulawesi akhirnya angkat suara perihal antrean pengisian BBM tersebut. Pihaknya memastikan stok BBM di wilayah Entrekang dan sekitarnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Meski demikian, Pertamina Regional Sulawesi mengantisipasi peningkatan penyaluran Pertalite hingga 200% dari rata-rata konsumsi harian normal. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Entrekang dan sekitarnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi hingga sore hari ini, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi telah meningkatkan penyaluran Pertalite hingga 200% dari rata-rata konsumsi harian normal, di mana konsumsi harian normal berkisar di 8 kiloliter. Hingga hari ini kita sudah menyalurkan sebesar 16 kiloliter. Pihak Pertamina bilang tinggi kebutuhan warga saat ini imbas tingginya mobilitas dampak arus mudik dan balik lebaran. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lama Taha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.